Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin pemirsa Musabaqah Syarhil Quran yang insya Allah diberi rahmat. Gajah Mada, seorang tokoh yang sangat berpengaruh pada masa kerajaan Majapahit, pernah mengatakan, lamun huus kalah Nuswantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring Serang Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumazik, Sambada isun amukti palap. Itulah hadirin isi dari Sumpah Palapa yang diikrarkan Gajah Mada pada saat pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Majapahit. Muhammad Yamin dalam bukunya yang berjudul Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara menjelaskan bahwa Gajah Mada memberikan batasan dan pantangan terhadap dirinya sendiri untuk tidak bersenang-senang sebelum berhasil mencapai sebuah cita-cita demi negara. Hal ini selaras dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam isi Sumpah Pemuda, bahwasanya apapun suku, adat istiadat, budaya, bahasa, bahkan agama, kita tetap satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, Indonesia. Namun hadirin, sungguh miris keadaan Republik Indonesia saat ini, ketika keragaman suku, budaya, bahkan agama sering dianggap sebagai pemicu terjadinya perpecahan. Bukankah di negeri ini konflik antar suku masih sering terjadi? Perkelahian antar etnis dan budaya masih sulit dihindari. Perselisihan antar agama, bahkan yang seiman pun masih sering kita saksikan. Sehingga Indonesia terjerumus ke dalam ranah yang begitu menyedihkan. Padahal keberagaman hendaknya dijadikan wadah terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab Panglima Besar Jenderal Sudirman mengatakan, tidak akan ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. United we stand, divided we fall. Al-jama'atul rahmah wal firqatu azabah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Merawat Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kebinekaan. Dengan rujukan firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin yang berbahagia, Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurshi Ad-Damashqi atau yang lebih kita kenal dengan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya juz 2 halaman 89 menjelaskan, amarahum bil jama'ah wa nahahum anit tafarruqah. Allah menyuruh kita untuk bersatu padu dan melarang untuk bercerai-berai. Sedangkan Syekh Ismail Haqqi Al-Barasawi di dalam tafsir Ruhul Bayan jilid 5 halaman 321 menjelaskan bahwa terjadinya tafarraqu
atau berpecah belah, yakni il kuntum a'da'a, apabila kamu berselisih. Adapun Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir Jalalain jilid 2 halaman 371 menjelaskan, fa innal firqata halaqatun wal jama'ata najahun. Sesungguhnya perpecahan merupakan sebuah kebinasaan, sedangkan persatuan merupakan sebuah keselamatan. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwasanya umat Islam diperintahkan untuk berpegang teguh pada agama Allah serta menghindari perpecahan dan perselisihan, karena bercerai-berai akan membawa pada kebinasaan, sedangkan persatuan akan menuai keselamatan. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah relevansinya ayat tersebut dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini? Alhamdulillah, pemerintah kita secara aktif sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan keharmonisan hidup serta menyerukan persatuan dan kesatuan. Namun sayang beribu sayang, masih banyak oknum nakal yang selalu menyulut perpecahan. Seperti yang baru-baru ini terjadi. Dikutip dari tribunnews.com per 27 Juni 2022. Indonesia digemparkan oleh unggahan viral oknum pengusaha yang melakukan promosi produk khamarnya dengan menggunakan simbol nama tokoh agama. Sontak membuat umat beragama di Indonesia merasa geram dan murka. Hadirin, ini menjadi bukti bahwa intoleransi masih ada dan menjamur di negeri ini. Padahal keberagaman hendaknya dijadikan penguat bangsa yang dianugerahi keberagaman seperti Indonesia. Sebagaimana sebuah syair mengatakan, dari Aceh hingga ke Papua, kita semua adalah saudara. Meski beragam suku dan agama, tetap hidup harmoni di dalam bineka. Maka hindarkanlah fitnah adu domba yang dapat merusak persatuan bangsa. Wahai rakyat Indonesia, bersatu padulah dalam NKRI. Mari wujudkan perdamaian agar negeri kita rukun, damai, sejahtera. Indonesia Jaya. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan serta rasa cinta terhadap keberagaman haruslah dipupuk dan dibina dalam rangka mewujudkan Indonesia rukun, damai, dan sejahtera. Salah satu kuncinya adalah dengan saling kenal mengenal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadaqallahul azim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Maha benar Allah, Tuhan yang Maha Agung. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Said Qutb di dalam tafsir Zilalil Quran halaman 615 menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua berasal dari pokok yang satu, dari ayah dan ibu yang sama, yakni Adam dan Hawa. Sejalan dan sejalin dengan hal tersebut, Imam Ali As-Sabuni di dalam kitab Safwatut Tafasir menjelaskan ayyu khitabun li jami'il bashar, objeknya seluruh manusia, bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan, walaupun bercorak suku, berlainan bangsa, tetapi semuanya memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya bukan untuk saling menutup diri, melecehkan, menghina, membangga-banggakan kelompok, suku, bangsa maupun daerah masing-masing. Sebab dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man da'a ala asabiyyah wa laisa minna man mata ala asabiyyah." Bukan golongan kami orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang mati karena membela, memperjuangkan dan mempertahankan kesukuan. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin, ini berarti segala bentuk perbedaan haruslah kita jadikan jembatan emas. Lita'arafu liyuhassila bainakumut ta'arufa wa ta'allufa, agar kamu saling mengenal, yakni menjalin komunikasi yang harmonis serta menebar cinta kasih dan kasih sayang yang tiada pandang sayang. Hadirin yang seiman dan sekeyakinan, demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Sebagai kesimpulan, mari kita cermati ungkapan seorang filsuf Islam, Jalaluddin Rumi. Listen with ears of tolerance, see through the eyes of compassion, speak
the language of love. Mendengarlah dengan telinga toleransi. Melihatlah melalui mata kasih sayang. Berbicaralah dengan bahasa cinta. Hadirin, ajang pesona sungguh menggelora, melambangkan semangat yang membara. Kalah dan menang itu niscaya, yang penting ukhuwah selalu dijaga. Akhirul kalam, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.